Alhamdulillah, meskipun hanya sedikit tetesan rahmahnya, Allah izinkan masuk ke dada kita yang penuh kebencian. Kebencian itu ada yang karena urusan faham, ada yang karena urusan politik, ada karena urusan suku. Tapi jika nur rahmah tetesannya masuk ke dalam dada, insya Allah tidak ada yang akan dia benci. Itulah yang tadi kita baca, kita dengar, berjiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur ini, lakal hamdu ya Rabb ya Rahman ya Rahim, birahmatika faj'alna minar rahimina al-marhumin. Dan juga kita tidak akan kenal Allah yang maha pengasih penyayang itu kalau bukan karena hambanya yang terkasih. Sehingga Allah menegur Nabi Adam dan mengatakannya dalam hadis Imam Hakim, riwayatnya dianggap oleh Imam Hakim sahih, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, jika bukan karena sang kekasihku Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Maka alam ini adalah ekspresi daripada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tidak akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali berkat guru-guru kita. Maka jazallahu ankum ayyuhal masyayikh wal mursyidin. Semoga Allah membalasi amal mulia para guru-guru. Wabil khusus di tempat ini Abu Ya Syekh Muhammad Nizam An-Naqsyabandi. Ngaji kitab, udah ada kitabnya? Bener, ada kitabnya nggak? Kalau yang nggak ada, cari PDF-nya ya. Ini zaman al-PDF-iyah. Semuanya ada PDF-nya. Kitab yang akan kita baca insya Allah dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Sidi Syekh Mahmud Afandi. Beliau ini mursyid Thariqah Al-Jalwati. Biasa para wali-wali Allah, dia tidak hanya berdialog dengan makhluk, dia juga berdialog dengan Khalik. Dialog-dialog itulah yang dia tulis di dalam risalah kecil, yang risalah kecil itu disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Asy-Syami Ad-Dimashqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Jadilah kitab ini, kitab yang kita baca ini, Tajalliyat Al-Ilahiyat wal Kashufat Ar-Rabbaniyah. Jadi isinya pengalaman-pengalaman Sidi Syekh Mahmud Afandi, lalu disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani. Mungkin di beberapa yang dikopi itu dimulai dari bab la ta'ayyun, tapi setelah lihat waktu kita mulai dari anwa'ut tauhid. Mari kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengarang matannya Sidi Mahmud Afandi dan pensyarahnya Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dan semua masyayikh mursyidin, para arwah ashabut turuq as-sufiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syiratal ladzina an'amta
Semoga berkah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, qalbu kita dipenuhi dengan rahmannya, rahimnya. Bagi saya, Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa ini rajulun mungharikun fi tajalliyati rahmaniyatih, orang yang tenggelam dalam lautan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti tadilah, berbeda tidak membuatnya membenci, justru dia dibenci. Itulah orang yang Allah celupkan ruhnya dalam lautan nama Rahman, sehingga ketika diangkat dan ditiupkan menjadi seorang manusia, dia menjadi agen-agen kasih. Dan ini pasti tidak disenangi oleh tokoh-tokoh yang cara pandangnya berbeda. Apalagi maulid. Maulid bagi kita bukan ibadah, tapi mahabbah. Maka boleh inovasi macam-macam dalam maulid. Boleh juga ngundang siapa saja dalam maulid, karena prosesi tadi itu bukan ritual, itu hanya ekspresi seni mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal qiyamnya lain ya Pak ya, bener ya, bid'ah ya, unik ya. Alhamdulillah. Dulu kita mungkin mengenal ada sosok seperti Gus Dur. Dulu saya benci sekali dengan beliau, karena dulu otak saya otak teologis. Jadi kalau beragama cara pandangnya hanya teologis, berdasarkan konsep benar dan salah, hitam putih, maka pemahaman beragamanya akan berujung kepada pergesekan, ujung-ujungnya nanti membenci. Maka tidak cukup beragama bab teologis, mesti ada bab ontologis. Rahmaniyah bab ontologis. Ontologis itu asal muasal. Asal muasal kita satu bukan? Satu bukan? Ada yang keturunan monyet sini, ada yang keturunan komodo, ada yang Bani Adam apa Bani Iblis. Yang pertama kali memulai kebencian itu siapa? Dia memulai kebencian bukan di bumi, tapi di surga. Maka jangan heran, jangankan cuma masjid, jangankan cuma rumah-rumah ibadah, di surga pun dulu iblis telah memulai kebencian-kebencian. Maka tidak heran mimbar-mimbar suci nanti dijadikan kendaraan untuk menyebarkan ajaran kebencian, karena dia bukan Bani Adam tapi dia Bani Iblis. Ngeri ya. Semoga Allah jadikan kita Bani Adam, bukan Bani Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutassil ila Sidi Syekh Mahmud Afandi wa ila syarihi Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi qal anwa'ut tauhid. Macam-macam tauhid. Apa arti tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan Allah. Macam-macam cara orang, tingkatan orang mengesakan Allah. Wa tauhidu arba'atu anwa. Ada 4 hierarki. Ada 4 tingkatan orang meyakini keesaan Allah. Coba nanti kita lihat kita di level yang mana. Mau nggak setiap saat, setiap tahun, bertahun-tahun kelas 1 terus? Mau nggak? Nggak mau ya? Tapi ada orang
nggak mau diajak naik kelas. Udahlah Ustadz, udahlah Buya, udahlah Syekh, udahlah Kiai, kami orang awam, yang ringan-ringan saja. Nggak usah ngaji kalau gitu ya, nggak usah jadi manusia. Kalau manusia mesti dia progresif, berubah. Makanya di Quran disebut wa'allama Adamal asma'a. Yang Allah ajar itu kok nggak malaikat? Padahal malaikat sudah ribuan tahun di surga. Kenapa bukan malaikat yang diajar? Karena malaikat ghairu sholihin, tidak relevan, tidak cocok untuk perubahan-perubahan itu. Maka malaikat itu di tempat pengajian soleh, di tempat orang-orang bermaksiat dia tetap soleh, nggak ngaruh, dia nggak berubah. Bagi kita pembangunan itu seperti ini, tapi bagi malaikat pembangunan itu pengerusakan bumi, gunung dipindahin, bener ya? Semen Gresik masih ada nggak gunungnya? Bukitnya udah nggak ada, pindah ke Tuban. Habis gunungnya. Bagi manusia itu kemajuan, tapi bagi malaikat itu disebut fasad fil ard, kerusakan di muka bumi. Jadi kita mesti naik, gak boleh di situ terus kalau mau jadi Bani Adam. Yang pertama, tauhidun bil qauli, tauhid dengan qaul. Tauhid yang hanya dengan lisan. Ini tauhid burung beo. Di sini ada burung beo. Pernah dengar burung beo? Burung beo bisa baca assalamualaikum, bisa baca la ilaha illallah, bisa. Kira-kira burung beo duluan masuk surga nggak? Apakah burung beo baca la ilaha illallah dia mukmin? Kalau bil qauli mungkin iya. Maka tauhid yang pertama, tauhid ini hanya ada di kalangan orang awam. Lil awamil ghafilin. Ada namanya ghafilin nggak? Tadi ada Kiai Abid Arifin, ya. Katanya Arifin itu nama tambahan, diberikan guru indahnya. Ntar jangan kasih nama anak awam ghafilin ya. Wah habis ngaji nih maulid Nabi, pulang-pulang kasih nama anak awamul ghafilin, jangan. Awam am, umum. Kebanyakan orang-orang manusia yang ghaflah, yang lalai, inilah tauhidnya. Dia hanya bertauhid dengan lisannya, cuma dengan lisan, nggak nyampe ke sini. Dia hafal Quran hanya dengan otaknya, tidak sampai ke sini. Ngaji kitab gagah, tapi nggak tembus ke kolbu. Baca kitab nggak tanggung-tanggung, alfiah hafal, khusyuk nggak pernah, menikmati nama Allah nggak pernah. Tapi jadi komentator kepada orang yang suka berzikir. Kalau bil qaul, kalau masih bil qaul, ya. Wa tauhid bil i'tiqad. Ya. Yang kedua, ini orang awam tadi, naik kelas. Mau naik kelas? Mau selama-lamanya awam? Enggak. Naik. Tauhid level 2, kalau level 1 sah sebagai muslim, tapi belum mukmin, baru muslim, mukmin belum, apalagi arif billah belum. Makanya orang-orang yang awam nih ibadahnya karena ingin dapat sesuatu. Ikhlasnya orang awam ini ikhlas budak. Sholat karena ingin dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat sudahlah nggak khusyuk, pengen beli sorga. Sholawat biar bisa bayar utang. Ini levelnya nih. Mau sampai kapan begitu? Untuk level awam nggak apa-apa. Tapi mau sampai kapan begitu? Mau selama-lamanya di kelas itu? Makanya saya mengajak di mana-mana, kalau ibadah, kalau sholat, kalau sholawat, baca Quran, ziarah, bukan karena kita ada hajat. Ini pasti ada politisi, ya. Ciri-ciri politisi awam, bukan politisi yang level arif, hanya datang ke kiai musim mau pemilu. Ini udah mulai belum? Udah mulai belum? Udah mulai. Tapi insya Allah yang di samping saya nggak begitu ya. Lagi serius beliau nih. Imam Sya'rani sering mengingatkan dari dulu, hati-hati para kiai, para masyayikh. Itu para penguasa atau para politikus hanya mendatangi kalian jika mereka ada hajat. Nah ini mau dia pendidikannya tinggi, tapi levelnya baru bil qauli, baru awam. Pangkat udah tinggi, pengen tinggi lagi, datang ke kiai disuruh ngamalin ini, boleh nggak? Boleh, tapi itu level awam. Wiridan sekian supaya dapat ABCD, naik pangkat, dagangan laku. Kalau yang jomblo-jomblo pengen melet ya. Adapun yang kedua, ini tauhidnya intelek. Tauhidun bil i'tiqad wa huwa lil ulama'il ghafilin. Intelek, cerdas otaknya, pinter akalnya, luar biasa teori-teorinya, tapi kolbunya pun masih ghaflah. Ini level para teolog. Itulah sebabnya banyak ilmuwan agama manapun, apalagi agama kita, kalau baru sampai di level ini, maka orang lain itu bagi dia saingan. Beda faham dikit dicari-cari kesalahan. Cuma sayangnya ulama kok banyak yang begini. Makanya jangan heran kiai-kiai berantem. Bener ya? Ustadz saling bid'ah membid'ahkan. Bener gak? Kalau dulu pemandangan kita cuma lihat Aswaja lawan Wahabi. Nanti jangan kaget, Aswaja versus Aswaja. Kayak main sepak bola aja ya. Jangan kaget, nanti Ahlus Sunnah lawan Ahlus Sunnah. Dan yang paling prihatin lagi, orang tarekat lawan orang tarekat. Jadi tidak semua orang tarekat jadi arif. Dia paling-paling baru tahu ilmu tarekat, kolbunya masih ghafilin. Ciri-ciri orang ghafilin sibuk sama aib orang lain. Ciri-ciri orang ghafilin yang lalai masih sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau kita seharusnya sebaliknya, kalau pengen naik kelas, tapi kalau level ini, inilah yang ditegur oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut mereka al-mughtarrin atau al-maghrurin, orang-orang yang tertipu, atau disebut juga di Muqaddimah Hikam ulama su, bukan ulama sok, tapi sama sih ya. Su masoon, beda umao, hampir sama. Pakai dalil tapi digunakan untuk kebencian. Pakai dalil tapi digunakan untuk mencari kesalahan. Nah ini, dia bertauhid, teori-teorinya bagus, belajar sifat 20.
khatam kitab Sanusi, syarahnya juga lengkap. Apa yang masalah di orang ini? Dia mengira bermakrifat kepada Allah itu cukup bil akli, dengan akalnya. Baca kitab beres, nggak cukup. Itu kitab Sanusi disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi. Beliau menyempurnakan kitab itu dengan tarekat sufi. Maka di bagian belakang itu ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf. Karena beliau prihatin melihat orang-orang ahli kalam, ahli akidah, ahli sifat 20 kok malah berantem. Banyak ulama begini. Kalau buka YouTube banyak nggak? Banyak. Sama-sama kopiah hitam, ya. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah. Jadi nanti pemandangan yang menyedihkan di akhir zaman ini, perselisihan dan kebencian itu tidak lagi antar sekte-sekte, memang mereka berbeda, tapi mereka sebenarnya sama. Dan yang ketiga, tauhidun bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Tauhid yang syuhud. Tauhid dengan syuhud, apa maksudnya? Dia mengesahkan Allah dan menyaksikan keesaan Allah itu. Apa bedanya dengan yang keempat? Nah, ini yang kita jelaskan yang paling penting sebenarnya. Dan saya berdoa minimal yang hadir malam ini sampai di level yang ketiga. Maka nggak cukup ngaji kitab, mesti suluk. Di sini kan ada pesulukan, ikut suluk. Ya, teorinya begini. Tauhid bisyuhud, bertauhid mengesahkan Allah, memandang keesaan Allah, ketunggalan Allah, bisyuhud, dengan menyaksikan. Pertanyaannya, Allah fisik atau non fisik? Non fisik. Allah benda atau bukan benda? Allah itu bisa dibayangkan atau tidak bisa dibayangkan? Karena Allah tidak benda, tidak fisik, Tuhan yang kita sembah. Dalam bahasa Arab disebut alif lam lam ha, Allah. Meskipun saudara kita yang Nasrani menyebutnya Allah, tapi teman saya orang Nasrani Libanon nyebutnya Allah. Orang Arab Kristen, Arab Katolik tetap nyebutnya Allah. Maka Allah itu nama yang sudah ada sebelum orang Arab ada. Sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Allah. Masih ingat kisah Nabi Musa surat Thaha? Hai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya akulah Allah. Maka Allah menamakan dirinya dengan huruf alif lam lam ha, Allah. Jika ingin mengenal yang punya nama, sebutlah namanya. Inilah yang disebut dalam surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama penciptamu, pengatur alam semesta. Siapa nama Tuhanmu, penciptamu? Wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Jadi bacaannya apa? Allah. Maka salah satu cara awal tauhid
bisyuhud, namanya musyahadatul asma, penyaksian nama. Ini tingkatan syuhud. Level satunya apa? Musyahadatul asma, menyaksikan namanya berdiri di dalam diri sendiri, bercahaya di dalam qalbu. Itulah level tauhid ketiga. Maka mohon maaf, bukan melebih-lebihkan kaum sufi dan thariqah. Orang yang berbaiat lalu zikir qalbu, dia langsung naik kelas, walaupun tidak pernah nyantri, walaupun gak pernah kuliah, ke level yang ketiga, meskipun dia gak tahu itu kelas apa. Ketika seorang mursyid mentalkinkan kepada si murid, masuklah nama Allah dari lisannya ke dalam lisan kalbunya, disebut wajilat qulubuhum, bergetar kalbunya. Di saat itulah dia masuk ke level 1 di tauhid syuhud. Nama Allah yang kita masyhurkan berdasarkan hadis Nabi, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dengan riwayat yang berbagai macam. Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan. Ini hanya contoh, karena nama Allah banyak. Di hadis yang lain 120, di hadis lain ditambah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka minimal tauhid bisyuhud ini, dia akan melewati 9 tangga musyahadah. Maka siapa saja orang yang dia menaiki tangga Rahman, dia akan mencintai semua makhluk, hatta hewan yang dianggap hina. Apalagi makhluk bernama manusia. Saya mau tanya, agamanya, mohon maaf, guguk apa? Tahu anjing, tahu? Nanti kalau ketemu anjing sapa aja, anjing lo gitu. Dia nggak marah, Pak. Tapi kalau manusia bilang anjing lo, marah dia. Ya, ketemu anjing boleh ya. Idza mararta bil kalbi faqul ya kalb. Anjing agamanya apa? Ada gak agama anjing? Gak ada agamanya, gak tahu kita. Tapi kan dalam Al-Quran disebut bertasbih apapun yang di langit dan di bumi, termasuk si guguk itu. Maka ketika ada seorang pelacur, yang kemarin lagi debat, apakah melacur itu bagian dari profesi atau tidak, sehingga dihaluskan namanya jadi pekerjaan PSK. Orang ini, perempuan ini melihat ada anjing kehausan. Ternyata di alam ruh, sebelum dia dilahirkan, ruhnya mendapatkan 1 tetes rahmaniyah Allah. Dia kemudian turun dari tebing, nggak ada gayung, dipakai sendalnya, ambil, dikasih ke yang nggak jelas agamanya tadi. Kalau ada orang kena musibah banjir, nanya dulu nggak agama kamu apa? Gimana Mbak? Ada orang kena gempa, rumahnya roboh, nanya nggak? Syahadat nggak? Nanya nggak? Nggak ada tanya begitu. Kalau begitu belum, kalau nanya seperti itu berarti belum masuk ke tangga rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bayangannya beragama itu ngancem-ngancem. Waktu dulu nggak sholat, waktu kecil orang tua kita bilang apa? Kamu sholat, kalau neraka, gitu nggak? Itu orang tua produk madrasah An-Nariyah. Boleh nggak? Boleh. Cuma kok yang ditampilkan sekolah-sekolah kurikulumnya neraka. Kenapa cuma itu?
Kenapa hanya jalalnya Allah, tidak rahman jamalnya Allah? Coba nanti di rumah dicek. Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna lebih banyak isinya kasih sayang atau kebencian? Kayaknya juga nggak ada tuh Allah Maha membenci, ada nggak? Al-Muntaqim artinya bukan Maha membenci, Maha membalas. Al-Qahar, Al-Jabbar juga bukan. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah dia Maha membenci. Tapi kenapa hari ini orang yang mengaku menjadi hamba Allah di kalbunya tersimpan kebencian-kebencian? Karena dia belum tauhid bisyuhud. Nama Allah belum nyantol, udah ngomong ma'rifat. Nama Allah belum masuk ke dalam kalbunya, sudah ngaku-ngaku wusul. Ini tauhid bisyuhud. Level satunya apa? Menyaksikan nama Allah terpancar dalam kalbu. Maka para ulama-ulama sufi dari masa ke masa, kita ambil saja imam yang diikuti thariqahnya oleh guru kita, Al-Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kenapa beliau tidak menyebut thariqatnya thariqat Muhammadiyah atau thariqat Bahaiyah? Namanya kan Muhammad Bahauddin, tapi disebut nama thariqatnya Naqsyaband. Naqsh itu ukiran, ban nur, ukiran cahaya nama Allah di dalam dada. Bukan berarti dada kita belah terus keluar cahaya. Karena Allah bukan benda, maka cahayanya bukan cahaya fisik. Itu level 1. Level 1 minimal ada 100 makom di situ. Cuma kalau Allah mau, orang itu langsung dilempar ke makom yang di atasnya. Jadi makom itu bukan urusan mursyid. Mursyid itu tugasnya mentaklim. Innama ana qasim wallahu yu'ti mu'ti. Membagi kurikulum zikir, talqin guru. Tapi naikin makom murid Allah. Maka kita nggak boleh menyembah guru, tapi kita berterima kasih kepada guru, karena dialah kita mengenal yang disembah. Makanya Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang hikam, mengatakan, seandainya kusifa, dikasyafkan hakikatnya wali-wali Allah, la ubidu, maka mereka akan disembah oleh orang-orang awam. Dulu saya jelasin kenapa Nabi Isa disembah oleh orang-orang pengikutnya di zaman itu. Kita jelaskan itu, nggak percaya mereka. Saya dituduh kafir, musyrik, murtad, lengkap sudah. Kita senyum aja nggak bales, maklum. Ngakunya udah baca kitab tasawuf bertahun-tahun. Ternyata kalam Abul Abbas Al-Mursi pun dia nggak kenal. Itu murid Imam Syazili, guru Ibnu Athaillah, ngomong begitu. Seandainya disingkap hakikatnya wali, nggak usah ruhnya, kolbunya disingkap, dibuka kolbunya, memancarlah nama Allah. Allah. Orang awam kira itu Allah, maka disembah. Paham? Itu kenapa bertasawuf basicnya mesti berakidah. Bertasawuf basicnya mesti berakidah. Nggak akan dipisah berakidah itu dengan bertasawuf. Maka kita kalau di beberapa kajian tasawuf ngaji sifat 20 dulu, supaya tidak mengkultuskan orang-orang suci. Cukup memujinya, tapi tidak menyembahnya. Kalau wali disingkap yang terlihat nama Allah, sifat Allah, gimana Nabi Isa? Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Datang ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lalu bertanya 10 komandemen. Dijawab oleh Rasulullah dengan lancar, padahal Rasulullah tidak pernah sekolah. Langsung mereka cium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan nyembah Rasul. Lah di Pulau Jawa cuma ada orang sungkem sama orang tua dianggap musyrik sama kawan. Ya salam. Suuzonnya bawaannya. Karena kolbunya belum bertahta nama Allah, belum. Nama Allah belum bertahta. Maka saya menyarankan yang hadir ya, mulai banyak ikutin motor rekod apa aja ikutin. Apakah Naqsyabandi, Qadiri, Tijani, Syazili, apalagi Thariqah yang mu'tabarah tentunya, yang bersanad kepada Rasulullah atau para imam-imam besar. Kita akan dibimbing masuk ke level 3. Musyahadatul asma, menyaksikan nama-nama Allah. Tadi yang bikin bergetar itu zikir Allahumma. Coba sama-sama baca. Allahumma. Yang benar bacanya. Sama-sama. Allahumma. Lagi. Allahumma. Allahumma. Itu bulu romanya berdiri nggak? Enggak ya? Emang nggak kenal sama yang punya nama ya. Karena nggak kenal sama yang punya nama, bulu romanya nggak berdiri, kolbunya nggak bergetar, terus ngaku wusul. Hah? Usul kemana mas? Ini tauhid bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Ini bagi murid yang sedang bersuluk. Suluk itu ada yang dengan khalwat, iktikaf 10 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, boleh. Bahkan dulu masyayikh saya, ada satu guru saya disuruh oleh ayahnya yang seorang mursyid masuk ke gunung. Khalwat mutlak, masuk ke gunung. Pulang-pulang 6 bulan, nggak dikasih bekal, cuma ngamalin satu nama, Allah, Allah, Allah. Sekarang murid-murid pengennya ngejar kurikulum, 3 hari udah pengen ganti zikir, 10 hari udah nanya-nanya, kenapa khalifahnya Pak Kiai Nizam nih belum datang ngajarin zikir yang baru nih, ya. Dulu kami nggak ada begitu kalau belajar zikir, bisa setahun cuma nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau sekarang karena orang-orang sudah mulai menstandarisasi, akhirnya ngejar kurikulum, tetapi wusulnya nggak nyampe-nyampe. Jadi nanti jangan nafsu ya, kalau ikut suluk, tarekat apa saja, jangan nafsu, zikirnya mau diganti, mau ditambah, ikuti saja. Jadi ini untuk murid dan salik. Ada suluk khalwat, ada suluk namanya jalwat. Sidi Syekh pengarang matannya, Syekh Mahmud Afandi, nama thariqatnya Jalwatiyah atau Jalutiyah. Jalwat lawan khalwat. Jalwat itu keramaian atau terang atau kasyaf. Meskipun dalam keadaan biasa, dia hatinya tetap berkhalwat bersama Allah. Itu ya. Ini lil muridin as-salikin. Setiap thariqat punya suluk yang berbeda-beda. Dan semua cara itu bukanlah ini lebih hebat, itu lebih kurang. Tapi semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cocok zikir Naqsyabandi, mata dipejam, lidah dikunci, lampunya dikecilin, tenang. Ada yang enggak senang begitu. Senangnya sembari teriak-teriak. La ilaha illallah. Kalau enggak begitu kayaknya enggak asik. Dasar suka ngerok dulunya. Sebelum tobat ini rocker. Masuk torekot, ya torekotnya yang jahri-jahri, dijaharkan, nggak apa-apa juga.
Lain lagi dengan para kiai biasanya, kiai-kiai asatis yang suka baca kitab, itu cocoknya, thorikotnya yang banyak auratnya. Baca zikir ini, hizib ini, rotib ini, itu cocok. Sedangkan Naqsyabandi cocok bagi orang ajami. Meskipun dia alim ajam, itu lebih seneng. Lidah dikunci, mata dipejam, kolbunya bermain, kolbunya bekerja. Kebanyakan begitu. Itu sebabnya thariqat Naqsyabandiyah banyak berkembang di luar Arab. Meskipun di Arab juga banyak, tapi banyak sekali di luar Arab, terutama di negeri kita, Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Dan dulu pejuang-pejuang di negeri ini, sebagian mereka adalah orang-orang yang bertarekat. Tauhid level ini yang paling bawah apa namanya tadi? Musyahadatul asma. Minimal ada berapa tangga? 90. Tapi di satu tangga ada 70.000 hijab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikirin hijab kita nggak berani naik. Tapi jika Allah berkehendak, si hamba akan ditembuskan ke sana. Di atas itu namanya tauhid bisyuhudil af'al atau musyahadatul af'al. Tauhid menyaksikan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia karam fana dalam dua nama Allah, kudrat dan iradat. Kudrat, iradat. Kalau dia sampai di ujung, maka Allah akan berikan kepadanya sirkun. Itu sebabnya beberapa aulia itu bismillah saja bisa terbang. Pernah lihat orang terbang? Gak pernah? Beneran? Norak ya. Lihat burung terbang tiap hari, takjub nggak? Burung terbang, takjub nggak? Terus kenapa takjub sama orang terbang? Burung tiap hari terbang, nggak pernah tuh keren. Wali al-burungi, ada nggak? Nggak ada. Maka orang awam menyaksikan kewalian itu lewat keramat yang zahir. Disebut karamatul akwan di kitab ini. Tapi kalau orang yang sudah mulai berilmu, karamat itu bukan karamatul akwan, tapi karamatul ma'ani, karamat maknawi. Itu lebih tinggi. Musyahadatul af'al inilah yang disebut oleh orang syuhudul wahdah fil kathrah. Memandang keesaannya dalam keragaman fiil-fiil, perbuatan-perbuatan Allah. Saya mau tanya, malam ini perbuatan Allah bukan? Benar? Hakul yakin? Oh, udah antum sudah sampai di makom ini tuh ya. Canggih juga ya. Tapi kayaknya nggak semuanya nyahut, nggak semuanya mudeng ini. Kita duduk malam ini, menyaksikan semua penampilan tadi malam ini dan mendengarkan kalam-kalam ini, bahkan hamba al-fakir berbicara hal-hal ini fi'il Allah bukan? Jika demikian adanya, maka sebenarnya secara akli dan makna kita sudah masuk kepada tauhid bisyuhud atau musyahadatul af'al. Menyaksikan afal Allah. Cuma karena baru pakai akal, baru pakai ini, syuhudnya tidak daim, syuhudnya tidak panjang, nggak lama. Tapi kalau syuhudnya dengan kolbu dan ruh dengan zauk, maka dia akan kekal abadi. Maka mukasyafah itu kebanyakan orang-orang kampus sama pesantren itu mukasyafah akliyah, faham secara akal, tapi belum mukasyafah zauqiyah secara rasa.
Malam yazuk lam ya'rif. Padahal hakikat pengetahuan itu rasakan dulu baru kasih nama. Kalau orang-orang ahlul akli kasih nama dulu, baru kemudian mereka cari-cari ini barangnya dari mana. Bisa dipahami? Wah, alhamdulillah. Ya. Itu musyahadatul af'al. Maka dalam memandang perbedaan itu fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Rata-rata semuanya ini punya sosial media, bener? Facebook punya, tapi kalau muka-mukanya kayaknya nggak semuanya punya Instagram ya, apalagi TikTok. Rata semua punya Facebook. Seneng nggak di like orang? Gimana like itu begini? Gitu ya, seneng. Benar ya? Betul, seneng. Jika ada orang like kita, itu fi'il Allah bukan? Fi'il Allah bukan? Yang kenceng lah, fi'il Allah bukan? Oke. Sekarang ada orang begini, unlike sama kita. Ada? Fi'il Allah bukan? Ridho enggak? Ridho meskipun pahit gitu ya. Ar-ridho itu qabulu qadarillah ma'amurrih wa hulwih. Menerima takdir Allah, perbuatan Allah, pahit ataupun manis, senang ataupun susah. Senangnya cuma di like ya. Semua kita mah seneng. Harus juga ngalamin dislike. Disitulah Imam Ghazali memberi pengajaran kepada para salik, para pesuluk. Apa kata beliau? Jika engkau sulit menemukan guru dan kawan yang menegurmu, membimbingmu, maka lihatlah orang yang benci dan menjadi musuhmu. Apa kritiknya? Apa hujatannya, itulah yang mesti engkau perbaiki. Jadi kita nggak usah kemudian marah, karena itu perbuatan Allah. Anggap saja Allah lagi ngingetin kita. Jadi marah nggak? Awal-awal agak kaget wajar, tapi jangan lama-lama kagetnya. Ya, kaget sebentar boleh. Meskipun as-sabru inda sadmatil ula, sabar dari musibah orang biasa, tapi sabar kalau dibenci itu yang luar biasa. Tadi Kiai Abid Arifin berkalam. Apa siapa tadi? Ya. Ada orang lahir, bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya ya fi'il Allah bukan? Ada orang bapaknya bukan muslim, ibunya bukan muslimah, lahirnya juga bukan muslim. Fi'il Allah bukan? Tapi kita nggak boleh fatalisme. Apa arti fatalisme? Menyalahkan takdir. Allah simpen satu sifat di dalam diri namanya ikhtiar dan kasab. Usaha memilih. Maka kita tidak mengutuk orang berbeda agama karena dia terlahir dengan agamanya. Kenapa? Semuanya takdir dari Allah. Tinggal dia nanti mencari kebenaran dalam ikhtiarnya. Dalam mencari itu fastabikul khairat, mari kita cari mana yang terbaik. Kebenaran satu, benar? Ya. Kebenaran satu, ya. Kebenaran siapa? Agama Allah sempurna, betul? Agamanya sempurna. Yang di depan saya udah sempurna belum? Jadi ada salah satu kawan saya mengkritisi, apa katanya? Ngapain maulid-maulid? Agama Allah telah sempurna.
Pakai ayat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan bagi kamu, lakum, yang disempurnakan bukan kamu tapi dinakum. Akmaltu mutaaddinya apa? Din. Jadi objeknya itu din. Yang sempurna dinnya bukan kumnya. Jadi kalau nanti ada yang bantah-bantah, jawab aja, betul agama kita sempurna, ente nggak sempurna, saya nggak sempurna. Ayat ini sering diperkosa, tahu diperkosa? Katanya nggak boleh nafsirin ayat sembarangan, dia nafsirin ayat sembarangan. Katanya kalau mentafsir ada syarat-syaratnya, lo dia nggak cukup syarat menafsir. Nggak adil. Giliran kita menafsir dia nggak terima. Giliran dia menafsir dianggap itu benar. Maka mereka yang sekarang memerkosa kebenaran ini, kebenaran Allah yang satu, dia anggap itu turun hanya kepadanya. Maka yang beda dengan dia, beda dengan Allah. Bahaya nggak tuh orang? Hah? Al-Quran benar, sepakat? Yang nggak sepakat kafir. Kafir bahasa kita loh ya, agama kita. Al-Qur'annya benar, sepakat? Tapi kalau Ar-Razi baca ayat, pasti benar gak? Pasti benar gak? Tuh, takut ya? Takut soal adab ya? Ya udah bukan saya deh. Mas, asmanipun ya ini, yang gondrong tapi disembunyiin ini. Asirin, bukan khosirin kan? Mas Asirin, kalau Mas baca ayat pasti benar nggak? Enggak. Sepakat? Tapi bisa benar nggak? Bisa benar, bisa salah. Katanya al-haqqu mir rabbi, kebenaran dari Allah. Satu. Kok bisa Ar-Razi baca, Mas Asirin baca, beda kebenaran? Karena Mas Asirin mungkin kuliahnya sudah 10 tahun, mahasiswa abadi. MA, ya. Saya kuliahnya baru 4 tahun, kualitas bacanya beda. Mas Asirin hafal Alfiyah, saya 10 pun belum hafal. Jadi level 2 tauhid bisyuhud apa? Musyahadatul af'al. Tadi musyahadatul af'al itu orangnya dia sedang berlayar dalam lautan tauhid, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini zikirnya biasanya ada maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bertingkat-tingkat. Masih ingat kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir? Di kitab ini beliau mau mengatakan Nabi Khidir itu diperdebatkan kenabiannya, dan beliau cenderung mengatakan Nabi Khidir bukan nabi. Tapi kalau saya tidak mempertentangkan itu, Nabi Khidir sebelum Nabi Muhammad beliau nabi statusnya. Tapi setelah muncul lahir Nabi Muhammad SAW, ahli kasyaf memandangnya sebagai sahabat dan umat. Meskipun dulu beliau seorang nabi, statusnya sebagai umat. Karena dulu dia nabi, maka sekarang dia dihitung wali. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad, jika Nabi Isa turun, nanti pangkatnya bukan pangkat kenabian, pangkatnya umat Nabi Muhammad. Jika Nabi Ilyas muncul, sama. Jika Nabi Khidir zahir, sama. Dia nabi, tapi pangkatnya lagi nggak dipakai, bajunya disimpan. Kenapa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Imam Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Qushairiyah, mengatakan Khidir bukan nabi, dia benar. Dia melihat secara kasyaf umat Nabi Muhammad. Jika imam yang lain mengatakan beliau seorang nabi, yaitu Imam Nawawi, maka itu juga benar, karena memandang sebelumnya. Dan berbahaya loh kalau Nabi Khidir tidak disebut nabi. Berarti Nabi Musa belajar ilmu ma'rifat kepada wali. Nanti orang membayangkan wali lebih tinggi daripada nabi. Itu perkataan Imam Nawawi. Maka kita jamak, kita kumpulkan kalam itu. Itu musyahadatul af'al, terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa adabnya? Ingat, ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Nabi Khidir nggak bilang ini perintah Allah. Nggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah, juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif, al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah, asal muasal. Ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis gak mau sujud kepada makhluk, benar gak? Sujud hanya kepada engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia gak sampai kepada tauhid level 3 aja gak nyampe. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah, kalau bahasa umumnya, Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada tataran-tataran rasio dan intelektual, atau baru baca-baca kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya dalam kitab Qawaidut Tasawuf karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha, orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf, itu makzur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat dimaklumi.